Di sini kami akan membahas materi tentang budaya organisasi yang dihubungkan dengan implementasi perubahan organisasi pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Langsung saja kepada pembahasan materi. Materi pertama akan dibahas oleh Fariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Maulida Parera, NIM 31218051. Di sini saya akan membacakan slide PowerPoint, slide kedua dan ketiga. Slide kedua yaitu sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian budaya organisasi, yang kedua fungsi budaya organisasi, tiga konsep perubahan, keempat contoh perusahaan yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang kelima implementasi perubahan pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang keenam pentingnya perubahan budaya organisasi dilakukan pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang ketujuh, tampak perubahan budaya organisasi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang ke-8, ada kesimpulan. Selanjutnya, untuk slide nomor 3, pengertian budaya organisasi, yaitu budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Menurut Robbins 1996.289, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurhayati, NIM 31218127. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama ada meningkatkan rasa kepemilikan, yang kedua alat ukur mengorganisir, yang ketiga meningkatkan kekuatan organisasi, yang keempat mengontrol perilaku, yang kelima mendorong kinerja anggota, dan yang terakhir menentukan tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep perubahan. Perubahan adalah suatu yang sangat sulit untuk dihindari karena perubahan didorong oleh kekuatan internal dan eksternal organisasi. Jika lingkungan organisasi terus-menerus mengalami perubahan, maka perlu adanya penilaian perubahan bagi siklus hidup organisasi. Hal tersebut berhubungan dan sangat tergantung pada bentuk organisasi. 3 langkah perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama ada unphrasing, yaitu suatu proses penyadaran tentang perlu atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua changing, yaitu langkah yang berupa tindakan. Yang terakhir ada rephrasing, yaitu upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goni Nurdarju Falah, NIM 31218133. Di sini saya akan menjelaskan contoh perusahaan. PT Semen Indonesia Persero Tbk, sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Merupakan perusahaan semen milik negara yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Perseron mencatatkan diri sebagai perusahaan milik negara yang pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. PT Semen Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan induk strategis yang mencakup anak perusahaan di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia Persero Tbk saat ini 51,01% milik pemerintah Indonesia dan 48,99% milik publik, mendominasi pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional. Perseroan berupaya untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terkemuka di kawasan dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu implementasi perubahan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, perubahan visi perusahaan. Visi perusahaan yang sebelumnya menjadi perusahaan persemenan terkemuka Indonesia dan Asia Tenggara
dinilai sudah tidak relevan pasca ekspansi yang dilakukan manajemen dengan akuisisi TLCC untuk menjadi pelecut semangat. Visi baru yang lebih menantang pun ditetapkan menggantikan visi yang lama, menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Tidak lagi bicara regional Asia Tenggara, namun visi yang lebih dikenal dengan visi 2030 ini mendorong perusahaan untuk berjaya di tingkat dunia. Visi 2030 ini telah disahkan Dewan Komisaris pada 25 Oktober 2014. Update visi ini sekaligus mengukuhkan cita-cita perseroan untuk menjadi leading internasional perusahaan semen. Terang PI, Dirut Semen Indonesia, Suparni, di sela-sela upacara HUT kedua PT Semen Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Indarwati, NIM 31218143. Yang kedua, perubahan inovasi. Dalam membudayakan inovasi dan penyelenggaraan kompetensi inovasi dilakukan perubahan pada setiap tahun. Program yang dimulai sejak tahun 2009 sampai 2013 memiliki potensi penghematan sebesar 2,57 triliun. Menurut BUMN yang meraih penghargaan terbanyak pada ajang BUMN Innovation 2013 dengan meraih 4 penghargaan. Yang ketiga, perubahan komposisi pemegang saham. Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia Holdings Ltd kepada Blue Valery Holdings Pte Ltd, sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi negara RI 51,0%, Blue Valery Holdings Pte Ltd 24,9% dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valery Holdings Pte Ltd menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi pemerintah 51,0% dan publik 48,9%. Yang keempat, perubahan proses pembentukan budaya korporasi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Berawal dari kesadaran bahwa perusahaan memerlukan perekat untuk mempersatukan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam grup perseroan, yaitu Semen Padang dan Semen Tonasa, dengan memformulasi budaya korporasi yang bersifat universal dan mengakomodasi aspirasi karyawan. Dengan terbentuknya budaya korporasi yang bersifat universal dan mengakomodasi aspirasi karyawan, budaya ini telah meresap dan dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari karyawan dan menjadi akselerator pertumbuhan kinerja perseroan demi mencapai visi untuk menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Asia Tenggara. Budaya perusahaan merupakan sumber dari seluruh peranata organisasi atau software pengaturan pengelolaan perusahaan yang dikembangkan dari falsafah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan keyakinan insan perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Budaya korporasi SGG disusun dalam akronim KEMS yang mengandung nilai-nilai budaya sebagai berikut. Yang pertama, compete with a clear and synergic vision. Selanjutnya, have a high spirit for continuous learning. Selanjutnya, equip for continuous learning. Selanjutnya, equip high accountability. Selanjutnya, meet customer expectation. Selanjutnya, perform ethically with high integrity. Dan yang terakhir, strengthening teamwork. Kata CAMS merupakan pengalaman dari kata bahasa Inggris champion yang memiliki arti pemenang atau juara. Huruf S pada akhir kata CAMS menunjukkan bahwa pemenang berjumlah jamak atau lebih dari satu orang, yaitu para karyawan yang ada dalam semua perusahaan yang tergabung dalam grup di perseroan. Selanjutnya, nilai-nilai budaya tersebut diaktualisasikan ke dalam perilaku kunci atau key behavior. Redefinisi budaya perusahaan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan seluruh jajaran perseroan dalam merealisasikan rencana jangka panjang dan meraih peluang pertumbuhan usaha.
Selanjutnya, pentingnya perubahan budaya organisasi yang dilakukan pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, perubahan visi pada PT Semen Indonesia dilakukan untuk mengukuhkan cita-cita perseroan menjadi leading internasional perusahaan semen. Yang kedua, untuk upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjamin dicapainya kinerja operasional maupun keuangan yang optimal. Yang ketiga, pada tanggal 27 Juli 2006, PT Semen Indonesia telah melakukan beberapa perubahan menyangkut komposisi pemegang saham adalah untuk membangun sinergi yang lebih efektif di lingkungan, fokus pada pengembangan segmen bisnis, dan BUMN pertama yang go publik. Selanjutnya ada dampak perubahan budaya organisasi PT Semen Indonesia Persero Tbk, yaitu perseroan menguasai pangsa pasar domestik terbesar yang mencapai sekitar 44%, menunjukkan keunggulan reputasi yang mencerminkan kekuatan corporate dan brand image perseroan. Selanjutnya ada kesimpulan. Melalui berbagai inovasi dan solusi yang dilakukan PT Semen Indonesia Persero Tbk memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. PT Semen Indonesia Persero Tbk telah berhasil melakukan transformasi organisasi dan kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerjanya. Dari perubahan budaya organisasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk bisa meningkatkan kinerja yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.